Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sundawa dengan NIM 1804040037. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tebal persan kaku rigid pavement proyek peningkatan Jalan Kali Prancis Kota Tangerang sebagai persyaratan untuk sarjana Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dosen pembimbing utama saya Pak Jamaluddin Eskom Mkon dan dosen pembimbing pendamping Pak Abdul Basit STME. Pada perencanaan tebal perasaan kaku rigid pavement proyek peningkatan Jalan Kali Prancis Kota Tangerang ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan latar belakang yang mendahului pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Pertama, dibandingkan dengan transportasi laut dan udara, jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sering dilalui. Pada kali ini, penggunaan perasaan kaku disarankan untuk jalan-jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan niaga besar atau kendaraan-kendaraan truk atau bus yang besar. Pada penelitian ini berlokasi di Jalan Kali Prancis, Kota Tangerang, yang merupakan daerah industri pergudangan. Banyak dilalui pada jalan tersebut truk-truk tanah dan kontainer-kontainer untuk menuju daerah pergudangan yang ada di kawasan Dadap. Tujuan penelitian pada jalan perkesan kaku ini untuk merumuskan tebal perkesan kaku rigid pavement pada proyek peningkatan Jalan Kali Prancis Kota Tangerang menggunakan metode perkerasan jalan manual Bina Marga 2017. Rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini ialah berapakah tebal perkerasan kaku dengan metode Bina Marga manual desain perkerasan 2017 pada proyek peningkatan Jalan Kali Prancis Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana perhitungan tebal tersebut secara efisien. Batasan masalah pada penulisan penelitian ini ialah yang pertama ada perencanaan perkerasan kaku pada Jalan Kali Prancis sepanjang 475 meter, yaitu dari STA 00 sampai STA 00 plus 475 dengan metode Bina Marga 2017. Yang kedua, tidak menghitung alinyemen vertikal dan horizontal. Yang ketiga, perkerasan kaku memiliki umur perencanaan 40 tahun. Yang keempat, tidak menghitung saluran drainase dan timbunan. Yang kelima, tidak menghitung rancangan anggaran biaya dan waktu pelaksanaan. Perkerasan kaku adalah perkerasan beton yang terdiri atas plat beton, semen Portland atau bahan butiran di permukaan tanah. Perkerasan beton berupa plat bisa tanpa tulangan, dengan tulangan menerus, beton prategang, dan beton dengan serat kaca, tergantung kebutuhan. Menurut Hardiatmo tahun 2011. Dalam tabel berikut terdapat prosedur yang dapat dilakukan untuk meneliti atau merencanakan tebal perkerasan kaku menurut manual desain perkerasan jalan Bina Marga 2017. Dapat dilihat bahwasanya pilih ukuran plat beton tulangan, plat, penempatan dowel, tibar dan sambungan. Pada metode Bina Marga 2017 mengacu pada PDT 14 tahun 2003. Dan untuk menghitung klasifikasi gandar kendaraan pada Bina Marga 2017 dapat menggunakan vehicle damage factor, yaitu nilai kerusakan pada kendaraan tersebut yang akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. Lalu metodologi yang saya teliti ialah dengan data primer menggunakan lalu lintas harian. Lalu lintas harian ini berfungsi untuk meneliti klasifikasi beban gandar kendaraan tersebut yang digunakan untuk menentukan tebal plat. Yang kedua, data sekunder, ada inventory jalan dan tes dinamik penetrometer. Tes dinamik penetrometer sendiri untuk menentukan nilai CBR yang berfungsi untuk menentukan tebal pondasi. Lalu analisa data yang dipakai setelah mendapatkan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode manual desain perkerasan jalan 2017. Pada lokasi penelitian kami terdapat di Jalan Kali Prancis, Kecamatan Benak, Kota Tangerang.
Lanjut saja ke hasil dan pembahasan. Dalam grafik dijelaskan bahwasanya kendaraan yang melintas paling banyak ialah truk 3 sumbu dengan golongan 7A2. Golongan 7A2 ini seperti di latar belakang ialah truk tanah. Truk tanah tersebut pada hari Senin mempunyai jumlah yang sangat tinggi dibandingkan hari-hari lainnya sebesar 650, hari Kamis 650, begitupun sebaliknya. Grafik dari jumlah LHR arah Jalan Hussein Sastra-Negara Jalan Kali Prancis dan arah Jalan Kali Prancis ke Kota Tangerang, begitupun sebaliknya. Pada nilai LHR pada setiap jenis kendaraan dari tabel digunakan untuk memperhitungkan nilai CESA dan kumulatif standar sumbu ekuivalen pada jalan rencana. Lalu yang kedua ada perhitungan pertumbuhan lalu lintas. Faktor pertumbuhan lalu lintas dipergunakan untuk menghitung beban sumbu standar kumulatif atau CESA. Nah, pada kali ini menghitung faktor pengali kumulatif pertumbuhan lalu lintas yang didapat hasilnya 84,55. Selanjutnya ada perhitungan sumbu standar kumulatif. Perhitungan sumbu standar kumulatif ini dihitung dengan mencari kendaraan-kendaraan yang melintasi pada jalan Kali Prancis. Kendaraan dihitung dengan mengelompokkan sumbu-sumbu kendaraan niaga besar. Di sini terdapat sumbu kendaraan dari 2 sampai 5. Lalu didapatkan hasil kumulatif standarnya sebesar 57.350. Dengan perhitungan tersebut nanti akan dicocokkan dengan tabel desain yang ada di Bina Marga 2017. Tabel desain tersebut untuk menentukan tebal perkerasan kaku yang dibutuhkan untuk perencanaan Jalan Kali Prancis Kota Tangerang. Di sini ada faktor distribusi arah dengan ketentuan 0,5, faktor distribusi lajur yang dipakai sebesar 1, dan faktor pengali pertumbuhan akumulatifnya yang sudah dihitung pada sebelumnya sebesar 84,55. Perhitungan data CBR dan pondasi. Daya dukung tanah dasar Jalan Kali Prancis ditentukan dengan pengujian DCP atau Dynamic Penetrometer pada STA 0+25 dengan hasil CBR 5%. Yang digunakan untuk menentukan tebal lapis pondasi. Pada perencanaan struktur pondasi bawah, perasan kaku Jalan Kali Prancis menggunakan material berbutir lepas atau disebut unbound granular dengan nilai CBR minimum tanah dasar 5% dan tebal pondasi bawah 15 cm. Untuk lapisan pondasi bawah, nilainya harus 90% untuk peletakan lin mix konkrit. Lin mix konkrit ini sendiri diletakkan di atas material berbutir lepas atau yang disebut juga LMC. Berfungsi untuk lantai kerja dan sebagai pengunci dari material berbutir lepas tersebut. Lalu dari data perhitungan CBR tersebut kita akan analisa perhitungan kumulatif standar sumbunya yang tadi sebesar 57 juta kurang lebih, maka dipakai desain R5 yang sebesar kurang dari 86 juta. Bisa dilihat teman-teman pada bagan yang sudah ditandai. Kelompok sumbu kendaraan yang beratnya overload 10E6 itu berarti 10 pangkat 6 atau 10 juta atau jutaan. Berarti pada penelitian ini kurang dari 86 juta. Berdasarkan tabel manual desain perkerasan jalan 2017, untuk Jalan Kali Prancis Kota Tangerang menggunakan desain struktur R5 dikarenakan hasil perhitungan beban sumbu standar kumulatif atau CESA Kali Prancis sebesar SA5 57.350 kurang dari 86 juta dengan spesifikasi sebagai berikut. Dengan memakai sambungan tebal plat beton sebesar 305 mm dengan lapis fondasi LMC-nya sebesar 100 dengan lapis drainasenya LPA-nya kelas A 150 mm.
Pada kali ini dan perhitungan sebelumnya di bagian desain dijelaskan bahwasanya memakai dowel atau sambungan. Fungsi sambungan dowel ini untuk meminimalisir retak pada jalan. Untuk pemilihan diameter batang dowel dapat ditentukan dengan cara 1/8 dikali 305. Berarti diameter dowel sama dengan 1/8 dikali tebal plat rencana sebesar 305, maka didapatkan hasil 38,125 mm atau dibulatkan sebesar 38 mm. Jadi untuk diameter dowel yang digunakan perasaan jalan kali Prancis 38 dengan jarak antar dowel 305 30 cm, dan panjangnya sebesar 40,5 cm atau 405 mm yang terdapat sesuai ketentuan. Sambungan memanjang dan tibar pengikat. Untuk minimum batang tibar ialah BJTU 24 dan diameternya 16 mm. Ulir dan jarak antar batang pengikat dapat digunakan 75 cm. Panjang batang pengikat sendiri dapat dihitung dengan cara 38,3 yang merupakan ketentuan menurut PDT 2003 dikali dengan diameter yang dipakai yaitu sebesar 16 plus 75 itu merupakan jarak antar dowel yang dipakai jarak antar tibar yang dipakai, maka didapat hasil 687,8 mm sama dengan 68,78 cm, pembulatan 70 cm. Maka panjang tibar untuk persen kaku jalan kali Prancis digunakan 70 cm atau 700 mm. Untuk perhitungan tulangan sendiri mengacu pada perhitungan PDT 2003, PDT 14 2003 berfungsi untuk meminimalisir retakan serta untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada plat beton itu sendiri. Dalam perhitungan didapatkan hasil untuk tulangan memanjang dengan digunakan diameter 10 jarak 180 dan tulangan melintang digunakan as minimal dengan jarak 180. Jadi keduanya menggunakan diameter yang sama, lalu dicocokkan pada tabel berikutnya. Penggunaan diameter tulangan serta jalak tulangan dapat dilihat dari tabel berdasarkan di atas. Perhitungan luasan penampang tulangan yang dapat pada hasil tersebut. Maka digunakan tulangan melintang memanjang menggunakan besi diameter 10, jarak tulangan as ke as 180 meter sebanyak 6 buah tiap 1 meter. Pada penelitian ini kan tadi didapatkan hasilnya 436. Maka kita harus memakai as minimal agar tulangan tersebut aman digunakan untuk jalan tersebut. Maka di sini saya memakai yang di atasnya 437 mm, maka didapatkan hasil diameter 10. Lalu di sini juga ada perhitungan analisa fatik dan erosi berfungsi untuk memeriksa nilai keruntuhan apakah jalan tersebut aman digunakan untuk kendaraan yang melintas. Didapatkan menurut Bina Marga 2017 bahwasanya kendaraan dianggap normal dan bebannya itu 12 ton kendaraan terberatnya. Maka diubah ke konversi ke kilonewton sebesar 120, lalu dicari beban rencana roda kilonewton. Beban rencana kilonewton ini didapat dari 120 dikali 1,1. 1,1 ialah ketentuan faktor keamanan beban yang didapat dari Bina Marga 2017 tabel, lalu dibagi 8. 8 itu sendiri ialah jumlah sumbu dan roda pada sumbu ganda roda ganda. Lalu mencari tegangan faktor erosi tegangan dan erosi. Didapatkan tegangan erosi sebesar 0,79 dan faktor erosi 2,16. Lalu FRT dicari dengan
membagi nilai TE dengan kuat lentur beton. Kuat lentur betonnya yang dipakai adalah 4,2 MPa, lalu 0,79 dibagi 4,2 sama dengan 0,51. Nilai TE ini dan FE ini ditentukan dicari berdasarkan tabel yang ada di PDT 14 tahun 2003. Penentuannya itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah plat yang sudah ditemui. Tadi kita memakai tebal plat 30,5, maka untuk ketentuan tersebut yang dipakai adalah 0,79 dan nilai FE-nya 2,16. Setelah mendapatkan nilai TE, FRT, dan FE, lalu mencari presentasi nilai fatigue dan nilai erosi yang disesuaikan dengan grafik untuk mendapatkan nilai repetisi atau pengulangan beban izin. Didapatkan bahwasannya nilai roda 16,5 kN repetisi atau pengulangan yang terjadi tak terhingga dikarenakan melewati batas nilai repetisi sehingga nilai persen rusak 0, maka jalan tersebut aman untuk digunakan. Bisa dilihat pada analisa fatigue yang di kiri itu ada beban per roda, kelompok subuhnya sebesar tadi dicari 16,5 kN, maka ditarik garis lurus menyentuh dengan faktor rasio tegangan sebesar 0,51, maka garisnya melampaui batas sehingga nilai repetisi pengulangan bebannya tak terhingga. Begitupun sebaliknya untuk grafik analisa erosi, untuk beban sebesar 16,5 ditarik faktor erosinya sebesar 2,1, maka dari itu aman jalannya untuk digunakan sehingga garis grafik melewati batas sehingga tak terhingga untuk pengulangan repetisi bebannya. Pada yang lalu keselima, 5 kesimpulan yang dapat diambil ialah dengan menggunakan metode Bina Marga 2017, desain struktur yang dipakai adalah R5 dengan nilai sumbu standar kumulatif sebesar 57.350.73. Lalu ada beberapa poin yang dapat diambil juga. Umur perasaannya 40 tahun, tebal plat beton 30,5 cm, lapis pondasi LMC-nya 10, lapis drainasenya 15 cm, dan ukuran dowelnya diameter 38 polos dengan panjang 45 dengan jarak dowel per dowel 30 cm. Begitupun untuk panjang dowelnya dengan deform 16 atau batang diameter ulir 16, jaraknya 75 cm antara tibar ke tibar dan panjangnya 70 cm. Tulangan memanjangnya dapat menggunakan diameter 10. Tulangan memanjang dan melintang dapat menggunakan diameter 10. Jarak tulangan as ke AC 180 mili sebanyak 6 buah tiap 1 meter. Dari hasil dari survei LHR untuk pencarian jumlah CESA dapat memengaruhi tebal plat beton. Bisa dilihat teman-teman pada gambar di samping, seperti inilah keadaan atau hasil dari struktur yang sudah disesuaikan perhitungannya dengan Bina Marga 2017. Untuk saran sendiri, saran yang dapat diambil dari penelitian ini ialah survei sebaiknya dilakukan selama 24 jam penuh dalam seminggu agar hasil yang diperoleh maksimal untuk menentukan nilai kumulatif standar. Lalu perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap perencanaan drainase dikarenakan berpengaruh terhadap kekuatan tanah serta lapis pondasi yang diteliti. Lalu yang ketiga, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap perencanaan alinyemen jalan sesuai kelas jalan agar kapasitas tampung kendaraan melintas optimal. Terima kasih. Demikian presentasi saya pada penyampaian skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.